Sejak awal aku tuh tidak dekat dengan yang namanya kurator itu. Dan ternyata seiring dengan perjalanan saya yang semakin jauh, ternyata semakin meyakinkan saya dan membuka mata saya, meyakinkan saya bahwa ternyata memang di Indonesia itu belum ada orang yang merasa diri sebagai kurator yang pantas untuk disebut sebagai kurator. Sebab ternyata kurator itu ada sekolahnya. Ada perguruan tinggi, akademi, universitas, jurusan kuratorial. Yang di dalamnya masih ada sub-sub jurusan yang lain, yaitu ada tentang seni old master, ada jurusan tentang peradaban, dan sebagainya, yang lulusannya itu nanti ditempatkan untuk bekerja di museum-museum selaras dengan jurusan yang mereka ambil. Jadi kalau di sini ada merasa diri sebagai kurator hanya belajar kepada orang-orang dari luar entah berantah sana, entah dari negara mana, tanpa ada bukti kelulusan, ijazah akademi yang punya jurusan kuratorial tadi, ya bagi saya ya tetap saja kurator-kuratoran, kurator KW seperti itu. Karena terus terang saja, aku ini orang yang menyaksikan dan tahu persis kapan kurator-kurator Indonesia itu hadir. Itu berawal dari adanya likuidasi bank di Indonesia yang terjadi pada tahun 1998 pasca turunnya Soeharto dari Presiden Republik Indonesia. Waktu itu banyak sekali bank-bank yang dilikuidasi, di antaranya ada Bank Tamara, ada Bank Umum Nasional, ada Bank Bali, ada bank banyak sekali pokoknya. Saya tidak bisa menyebut satu persatu. Dan ternyata aset bank terlikuidasi itu dilelang oleh Balindo, Bali Lelang Indonesia. Dan ternyata yang paling banyak diperebutkan oleh peserta lelang yaitu lukisan. Dan kebetulan lukisannya yang ngomong ini, lukisannya Mas Dibyo, adalah merupakan lukisan terbanyak yang dilelang pada saat itu. Dan luar biasanya, lukisan Mas Dibyo waktu itu dimenangkan dengan harga yang jauh berlipat-lipat dari estimasi yang sudah ditetapkan. Aku ngomong ini bukan tanpa dasar, aku ada clippingnya. Dan tulisan itu ditulis di Kompas yang menulis Agus Dermawante, bahwa pelukis berasal dari Tuban yang namanya Mas Dibyo adalah pelukis yang karyanya paling banyak dilelang dalam Balindo itu, yang harganya jauh melebihi estimasi yang ditetapkan. Itu. Dari kenyataan itu, akhirnya ada pemilik modal yang pintar menyikapi. Akhirnya bikinlah mereka balai lelang. Balai lelang pertama adalah Larasati. Ternyata balai lelang Larasati itu ketika melakukan lelang perdananya meraup keuntungan yang luar biasa. Larasati itu yang dilelang ya cuma lukisan. Karena sudah menjadi bendono atau sudah menjadi karakter orang Indonesia, itu kalau ada orang sukses kemudian yang lain latah.
Maka muncullah kemudian balai lelang baru. Kemudian karena pendiri balai lelang baru ini mayoritas orang-orang yang tidak mengerti seni lukis, tidak mengerti seni, mereka hanya melihat bahwa itu peluang bisnis yang luar biasa, maka akhirnya dirangkullah teman-teman lulusan seni rupa yang saat itu pada bekerja di percetakan, majalah, bekerja di desain produk, dan sebagainya. Dirangkulah mereka, dimintai tolong untuk mencarikan karya pelukis-pelukis muda yang bisa digoreng dan dilelang agar dengan cepat mendapat keuntungan yang berlipat. Mas Dipe tentu tidak masuk dalam selera mereka karena Mas Dipe itu sudah punya pasar dan punya sikap. Itu masalahnya. Maka lahirlah kurator-kuratoran primordial, kurator-kuratoran yang punya arogansi alma mater. Sampai-sampai akhirnya pada masa itu setiap pelukis yang akan menjual lukisan ke kolektor, pertanyaan pertama dari kolektor itu adalah, lukisanmu masuk katalog lelang apa tidak? Wah, ini menyakitkan sekali. Ini sangat melecehkan derajat seniman waktu itu. Tetapi karena waktu itu memang ditopang oleh pendanaan yang luar biasa besar, dengan keuntungan, dengan jangka cepat yang luar biasa pula, akhirnya bertumbanganlah teman-teman yang berjualan secara mandiri, baik di Jakarta, tapi utamanya di Bali. Aku mengerti karena teman-teman yang semula hidup di Bali dan hancur oleh situasi itu, pada mampir ke rumah, mengeluh situasinya di sana. Seperti itulah saudara. Jadi kurator itu prosesnya seperti halnya orang untuk menjadi dokter. Seperti proses untuk menjadi arsitek. Seperti proses untuk menjadi guru. Seperti proses untuk menjadi tentara atau polisi. Semua ada sekolahnya dan bukti ijazah sah. Karena yang bersangkutan memang menempuh pendidikan itu. Maka saya sangat terkesan dan sepakat dengan apa yang disampaikan adik saya Dr. Juli Prambudi. Yang kebetulan kami berdua kemarin menjadi pembicara di Jatim Art Forum di Batu Malang. Beliau mengatakan bahwa di Indonesia itu kuratornya hadir karena, ada kurator karena situasional. Ada kurator, muncul kurator itu karena kondisional. Karena memang pada awal tahun 2000 itu, dengan menjamurnya galeri, dengan menjamurnya balai lelang baru, mereka butuh orang-orang ini untuk mencari pebakat-pebakat muda, utamanya di kampus. Maka selain teman-teman yang semula kerja di percetakan, kerja di desain produk, kerja di majalah, itu kemudian merambah juga ke dosen-dosen di kampus seni rupa. Begitu. Dan Mas Dibyo, pelukis yang ngakak dengan kondisi itu. Karena di antara mereka itu dulu ketika awal tahun 90-an, pertengahan tahun 90-an, datang ke pameranku itu dengan ngapurancang. Karena Mas Dibyo waktu itu sudah puluhan kali pameran, belasan kali pameran tunggal gitu loh. Seperti itu. Tiba-tiba mereka hadir, dibackingi pendana,
merasa menjadi penentu nasib pelukis Indonesia. Sampai-sampai ada yang merasa bahwa dirinya Tuhannya pelukis Indonesia. Aku bisa bicara demikian, itu karena ada yang bercerita kepada saya bahwa ada seorang kurator yang mengatakan begini, pelukis Indonesia itu yang ditakuti cuma Tuhan dan kurator. Lah itu kurang ajar toh ya. Lah itu Mas Dibyo ora trimo dengan pernyataan kurang ajar itu. Ora trimo Mas Dibyo. Begitu. Dan karena sepak terjang mereka dari waktu ke waktu ternyata semakin melecehkan dunia seni lukis, maka kemudian Mas Dibyo mencari tahu siapa orang-orang yang menjadi korban permainan busuk ini. Dan ternyata di antara mereka para korban ini, kolektor yang terjebak oleh propaganda kurang ajar ini, di antaranya juga mengoleksi lukisan Mas Dibyo. Karena aku punya tanggung jawab moral bahwa seni lukis ini adalah duniaku dan memberi banyak hal terhadap saya, terhadap Mas Dibyo. Yang semula Mas Dibyo tidak punya apa-apa menjadi serba punya itu karena budi baik mereka yang dengan senang hati, dengan rela hati mengoleksi lukisan Mas Dibyo yang oleh kurator-kurator ini dianggap tidak bermutu karena menganggap Mas Dibyo itu miskin wacana. Nah, kurang ajar tuh ya. Seperti itu. Dan ternyata lukisan yang dikoleksi para kolektor yang akhirnya juga menjadi kolektor lukisan Mas Dibyo ini, ternyata diantaranya yang dikoleksi itu yang mengeluarkan dana miliaran itu ternyata lukisan printing yang ditindas cat. Nah, beliau-beliau ini tidak mengerti awalnya. Beliau-beliau ini awalnya tidak mengerti kalau itu printing ditindas. Maka pada waktu itu pula Mas Dibyo menyatakan bahwa pelaku itu bukan pelukis tapi penindas. Seperti itu. Dengan sebutan penindas ini akhirnya ada juga pelukis yang ngamuk sama Mas Dibyo dan sampai mati dia membawa kebenciannya dengan Mas Dibyo yang punya sikap ini. Seperti itu. Akhirnya setelah beberapa kolektor yang mengoleksi lukisan Mas Dibyo ini, setelah Mas Dibyo jelentreh nih, setelah Mas Dibyo kasih tahu, akhirnya mereka menyesal. Dan penyesalan itu diwujudkan dengan lukisan-lukisan itu dipajang di dinding kolam renang. Ketika panas kepanasan, ketika hujan kehujanan. Padahal waktu itu dia membeli di pameran itu dengan harga yang tidak murah. Seperti itu. Jadi panjenengan-panjenengan yang merasa diri sebagai kurator itu bagi saya kurator jadi-jadian sampai itu. Jenengan itu loh. Kurator-kuratoran cuman. Begitu. Maka kepada semua pelukis saya harap yang tidak pernah tersentuh oleh perhatian mereka jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Mari terus berkarya, terus pameran, terus bergerak sambil belajar bicara, sambil belajar nulis terkait apa-apa yang terlahir, terkait apa-apa yang diperbuat, yaitu tentunya karya. Berkarya, dan terus berkarya, pameran, dan terus pameran. Dan bagi teman-teman yang selama ini selalu mendapat undangan atau terpilih di dalam pameran yang mereka anggap penting di negeri ini, jangan tergesa besar kepala.
Karena, coba aku bertanya, setelah kalian mendapat pengakuan dari para kurator KW ini, kemajuan apa yang Anda dapat setelahnya? Kecuali hanya pengakuan semu sesaat yang tidak terlalu memberi dampak terhadap perubahan kehidupan Anda. Aku yakin itu. Untuk itu mulai hari ini sudahlah, mari yang semula selalu terpilih dan kepada yang selama ini tidak pernah ditoleh, marilah yang merasa di atas turun, yang merasa di bawah jangan minder. Semua sama saja. Sudahlah, semua sama saja. Tidak ada yang lebih satu dari yang lain. Saya rasa demikian dari saya. Merdeka, dan mari terus berkarya, bergerak, berproses, melangkah lebih jauh, dan jauh lagi. Terima kasih. Salam.